Hi, how are you doing, guys? I'm here, Mr. J. Nice to meet you. Welcome to Bahas Soal Bahasa Inggris gratis untuk siswa SMA. Today we are going to talk about analytical expositions. Are you ready, guys? Okay, let's begin. Analytical exposition. It is a piece of writing that tries to convince the readers to agree with the writer's viewpoint by analyzing a certain issue within the text. Jadi, apa itu analytical exposition? Adalah sebuah tulisan yang mencoba untuk convince. Ini kata kunci nih. Convince itu artinya memastikan, meyakinkan atau persuade ya. Kata lainnya itu persuade, membujuk the readers, pembacanya, untuk menyetujui atau sependapat dengan pendapat penulis. Viewpoint itu bisa juga dikatakan ideas atau pendapat ya, sudut pandang dengan cara menganalisa isu-isu tertentu, a certain issue. Okay? But a communicative purpose to put forward a viewpoint, yaitu mengemukakan, put forward di sini, express ya, a viewpoint about something, ya, pandangannya tentang sesuatu. Tapi kita bisa terpengaruh, convince tadi ya, persuade. Text organization, the first paragraph, thesis, introduces the topic and indicates the writer's point. It is also outlines the writer's argument. Teks organisasinya adalah tesis atau statement di awal paragraf, yaitu memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi penulis, dan juga sebagai outline argumen daripada penulis, the writer's arguments. And then arguments itu adalah alasan atau argumen, supports the thesis by presenting a series of arguments. Jadi dengan mensupport pernyataan dia diiringi atau presenting dengan beberapa argumen, jadi bisa argumen 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Selanjutnya adalah reiteration, yaitu pernyataan kembali dari ide penulis untuk menguatkan argumen-argumen sebelumnya. Okay? So I think it's clear enough to understand about analytical exposition, guys. Let's continue. Language features, fungsi kebahasaan, we use present tense, subject, verb 1, SES. Connectors, kata-kata penghubung, then, after, etc. Passive voice, kalimat pasif yang bermakna di ya, should be increased, seharusnya ditingkatkan. Verb 3. Modal auxiliaries, kata kerja bantu, should, can, could, must, etc. Words that link arguments, kata-kata yang menghubungkan dengan argumen. Example, firstly, pertama kali, atau however, akan tetapi, therefore, oleh karena itu, etc. Well, guys, let's continue about the reading analytical exposition ya. To comfort and cleanliness at our school, a number of dustbin should be increased. Untuk memperbaiki atau meningkatkan comfort itu rasa kenyamanan ya, rasa nyaman, dan cleanliness kebersihan, clean bersih, cleanliness kebersihan di sekolah kita, a number of sejumlah dari dustbin
dustbin ini, tong sampah, should be increased, seharusnya ditingkatkan. Ini paragraf pertama yang berhubungan dengan thesis or statement, pernyataan. Okay? When we look at classrooms, ketika kita melihat ruangan kelas, school corridors, koridor ya, koridor sekolah lorong ya, and schoolyards, dan halaman sekolah, there are papers, ada banyak kertas, mineral water cups, cangkir-cangkir atau gelas-gelas air mineral, straws, ini pipet ya, atau yang untuk sedotan juga bisa ya, and napkins here and there. Napkins ini artinya bisa serbet, bisa gombal, atau kain-kain lah, atau ya ada di sana sini. The condition of uncleanliness and discomfort, kondisi atau keadaan ketidakbersihan dan ketidaknyamanan, discomforts, really hinders, benar-benar menghalangi, hinders itu halangan ya, learning and teaching environment, jadi menghalangi lingkungan, environment lingkungan, pengajaran dan belajar, proses belajar mengajar. Litters ini garbage, juga bisa dikatakan sampah ya, waste sinonimnya. Thrown carelessly, dibuang, ini pasif ya, thrown carelessly, dibuang sembarangan, cause disease, menyebabkan penyakit. Especially, terutama empty plastic cups or glasses, terutama empty itu kosong, cangkir-cangkir atau gelas-gelas plastik ya. They can be filled out with water coming from the rain. Ya, barang-barang tersebut, they di sini mereka, barang-barang tersebut dapat menampung air bila hujan turun, maksudnya di sini ya. Coming from the rain. These can be placed for dengue mosquitoes. Kemudian barang-barang tersebut dapat ditempati oleh nyamuk-nyamuk malaria ya, dengue mosquitoes ya. To spread out, spread itu menyebar, luas, spread out, mewabah ya. To spread out, menyebar ya. Besides, di samping itu, this rubbish, sampah-sampah ini can deteriorate the scene. Deteriorate itu artinya memperburuk ya, pandangan, atau unpleasing to the eye ya, tidak enak dipandang. Well painted wall ya, artinya lukisan dinding yang baik, and green schoolyard, dan sekolah halamannya yang hijau, do not mean anything, tidak bermaksud, tidak ada maknanya, if litters, jika sampah-sampah are scattered everywhere, jika sampah-sampah itu berserakan di mana-mana. Jadi scattered bisa berarti menyebar atau berserakan di mana-mana ya. How about your school, guys? It's clean? Anyway, I noticed that most of the students to our school have responsibilities for their school environment. Bagaimanapun juga saya melihat, notice that, bahwa kebanyakan dari siswa in our school, di sekolah kita, memiliki responsibilities atau tanggung jawab for their school environment, atas lingkungan mereka. Saya yakin tuh, I'm sure you are guys have responsibilities. They put their litters, mereka membuang sampah ya, put meletakkan sampah-sampah itu on the proper places, pada tempat yang tepat ya. Jadi ada istilah buanglah sampah pada tempatnya ya. Ya, inilah dia ya, put their litters on the proper places.
tapi bukan buanglah tong sampah pada tempatnya, berarti tong sampahnya yang rusak itu. But some are not diligent, tetapi some di sini beberapa berarti murid ya, siswa tidak rajin enough, tidak cukup rajin to find the dustbin, untuk mencari tong sampah. Jadi asal buang saja ini. The number of dustbin should be put beside each of steps. Jadi sejumlah tong sampah seharusnya diletakkan beside, di sebelah, each of steps, setiap langkah-langkah kita, beberapa langkah begitu ya. Outside of the classrooms, artinya di luar ruangan kelas, tidak jauh dari ruangan kelas, sehingga murid mudah membuang sampah di tempat sampah. And some more along the corridors, dan beberapa lagi mungkin tong sampah lebih banyak lagi di corridors atau di apa ya istilahnya, selasar lah ya selasar. Probably, kemungkinan, one dustbin, sebuah tong sampah, should be, seharusnya diletakkan in every 10 meters, setiap 10 meter satu tong sampah, setiap 10 meter satu tong sampah. Ini pendapat penulis nih ya, the ideas of the writers. So when students want to throw away their litters, sehingga siswa yang ingin membuang sampahnya, they can find the dustbin easily. Mereka dapat menemukan tong sampah dengan mudah. When school is equipped with sufficient dustbin, ini pendapatnya ya, writers nih. Ketika sekolah ini dilengkapi dengan tong-tong sampah yang cukup, sufficient ini cukup, we do not have problems of filth. Kita tidak memiliki masalah, sekolah tidak memulai masalah atau problem dengan sampah. Filth di sini sama dengan garbage ya, rubbish, and discomfort anymore. Dan tidak ada lagi ketidaknyamanan ya di sekolah kita. Our school will be very clean and become a nice place to study. Sekolah kita akan menjadi sekolah yang bersih dan tempat yang nyaman untuk belajar. Do you agree with the writer's point? Apakah Anda setuju dengan pendapat penulis? Okay, very good. If you agree with the writers, now let's answer the questions. Number one, what's the writer's intention? Di sini apa maksud, intention itu maksud ya, daripada penulis menulis teks analytical ini. To blank 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 bla 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 dot readers to do something good. Untuk ini pembaca melakukan sesuatu yang baik. A. Inform, menginformasikan. B. Explain, menjelaskan. C. Describe, menggambarkan. D. Entertain, menghibur. E. Persuade. So the answer is, remember, the communicative purpose of this text is to convince or to persuade. Setelah penulis tadi menggambarkan kondisi sekolah supaya kita mengikuti apa yang ia sampaikan pendapatnya, maka jawabannya adalah E, persuade, the same as convince. Okay? Very good. Let's continue the questions number 2. According to the writer, more dustbin blank 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 in every 10 meters. According to, the meaning is sesuai atau menurut penulis, lebih banyak tong sampah bla 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 in every 10 meters. Di titik-titik di setiap 10 meters. A. Should be decorated, seharusnya didekorasi, dihias. B. Should be painted, seharusnya dicat. C. Should be placed,
seharusnya ditempatkan. D are unnecessary, tidak penting. E are not required, tidak diperlukan. So in every 10 meters, 10 meter ya, kata-kata yang mana nih 10 meter? In every 10 meters tadi. So the answer is, ya seharusnya diletakkan sama dengan should be in every 10 meters. The answer is C. Okay, great. Question number 3. What is the writer's argument on the sufficient number of dustbin? Jadi apa argumen alasan penulis tentang jumlah tong sampah yang cukup apabila sekolah itu memiliki tong sampah yang cukup? A. They can prevent litter, mereka dapat mencegah sampah. B. They can save the janitor's energy, mereka dapat menghemat energi tukang kebun atau petugas sekolah ya, petugas kebersihan. C. Students are asked to clean them, meminta siswa untuk membersihkan sampah. D. They can make the school environment neat. Ya, bila tong sampah cukup membuat sekolah terutama lingkungannya neat. Neat itu adalah rapi, bersih ya. E. To ask student, meminta siswa, menyuruh siswa to clean the schoolyard, membersihkan halaman sekolah. So the answer here is D ya, because neat the same as clean and a nice place. Question number 4. What is the writer's suggestion? Apa saran daripada penulis? A. To buy more dustbins. B. To hire more gardeners. Yang tadi adalah membeli banyak lagi tong sampah. B. Menyewa banyak tukang kebun. C. To use dustbins efficiently. Menggunakan tong-tong sampah secara efisien. D. To ask parents to give more dustbin, meminta orang tua wali untuk memberikan lebih banyak ya, more tong sampah. E. To ask students to clean the schoolyard, meminta siswa untuk membersihkan halaman sekolah. So the correct answer here is C, because dikarenakan dalam teks ini penulis banyak menyebutkan dustbin dan cara meletakkan dustbin tersebut, jadi penulis cenderung mengajukan kepada siswa untuk menggunakan dustbin seefisien mungkin. Maka jawaban yang tepat adalah C, to use dustbin efficiently. Well guys, I hope you understand what I explained to you. You understand? You get it? I hope so. See you later. Thank you very much for your watching. Bye.